masak bubur. Pakai chili guys buburnya ya. Hai guys, tunggu ya. Bentar lagi aku bahas ya. Sabar ya. Gimana kabar Mami Isa? Kabar Mami Isa baik-baik aja sayang. Sehat. Aku baik-baik aja juga. Aku kurang baik-baik sih. Ada apa? Tenggorokan rada gatel. Makanya aku minum jus segini guys. Masak apa? Masak bubur. Masak bubur sayangku. Sakit. Tapi sakit-sakit harus ini ya. Harus membasmi akun-akun hoax. Bukan akun-akun hoax sih maksudnya. Ya katanya jadi saksi kan. Terus saksinya jadi saksi palsu deh. Ya, bentar. Lagi gunting-gunting bawang daun dulu. Emang lagi nggak fit sayang? Oke. Makan bubur dulu. Ntar ya. Aku masukin energi dulu guys. Siapa itu yang sidang? Itu sidangnya Mami Isa. Karena laporan NM bahwa Mami Isa itu katanya kesaksian palsu. Makanya kalau kesaksian palsu ya, dia jangan berdusta di pengadilan. Laporannya dia ke Mami Isa kesaksian palsu. Nah, dia lagi lagi di sidang semuanya dusta semua. Jadi ntar dapat kena pasalnya. Dia juga berbalik ke dia sih guys. Ntar ya, aku makan dulu ya. Biar ada tenaganya. Bawang goreng. Nah, bubur ya. Bubur. Amin. Oke. Tadi sidangnya siang ya guys. Aku nggak bisa bahas. Pagi ya? Pagi nggak sih? Sore ya. Aku jam 5 pagi aku tuh berarti jam 5 sore di Indonesia ya. Sidangnya sore. Aku lihat ada yang live dari akunnya dia, dari akun teman-temannya dia. Dan ngakak sih karena jadi kayak panggung sandiwara gitu loh guys. Satu kesaksian palsunya ini guys. Dia bilang katanya, aku ceritain dulu ya. Kenapa Mami Isa ada di sekolah itu karena CNN bilang kalau dia itu dicemarkan namanya dan kehilangan beberapa job gara-gara Mami Isa bilang bahwa CNN itu dalang dari pemukulan Mami Isa. Tapi Mami Isa itu ngomong kalau dia pemukulnya itu, dia itu dalangnya karena ada
ada pemukulnya, ada yang menerima uangnya, Bapak Tommy. Yang disuruhnya juga ada 2 gitu kan, Hence sama siapa gitu, gue lupa namanya. Ya. Dan ada transferan uang dari si Dea ke Tommy, ke istrinya Tommy. Terus ada video bahwa si NM bilang, gue bakal gebukin lu dan gue udah dapet izin dari si Nepos gitu kan ya, nggak bakal diperkarain. Itu ada bener real video dia ngomong kayak gitu guys, bahwa si NM tuh bakal ngegebukin Medina sama Mamisa gitu. Dan udah nggak beberapa lama itu bener kejadian guys. Jadi yang aku janggalnya gini, kenapa waktu kemarin masuk ke kasusnya Mami Isa kan masuk persidangan kan, yang waktu dia ditonjok itu, kenapa nggak mendalami motifnya? Kan pemukulannya ada yang nerima duit, Bapak Tommy, ada pelaku juga yang itu 2. Tapi yang nyuruhnya siapa tuh tidak didalamin gitu guys. Jadi kayak yang udah damai terus udah gitu. Jadi kayak yang terus sekarang orangnya kabur guys, yang yang nerima uangnya kabur dan handphonenya hilang gitu. Padahal si Bapak Tommy ini sudah memberi klarifikasi, preskon di semua tempat gitu ya. Dan bukti videonya masih ada gitu. Jadi kayaknya udah deal-dealan gitu loh sama pihak NM sama FS gitu kan ya. Ya udahlah lah, lu nggak usah bongkar-bongkar lagi, lu kabur aja dulu gitu kan. Nah, itu yang dulu kasus pemukulan. Sekarang baru dilaporin bahwa Mamisa itu diduga mencemarkan nama baiknya NM karena disebut dalangnya pemukulan. Kalau misalnya benar tidak memukul atau tidak menyuruh memukul Mamisa, tapi ada motifnya gitu loh guys, ngerti gak sih? Jadi aku tuh rada aneh gitu ya. Oke lah kalau misalnya lu kesel sama orang boleh, tapi nggak harus nyuruh orang juga mukul. Aku bisa ngomong ini karena aku juga korbannya NM. Aku disuruh-suruh sama babunya dia, si Mail, datang ke rumahku yang di Bandung, suruh bawa bapak-bapak siapa lah gue nggak ngerti, intimidasi bahwa aku itu dicari-cari orang gitu loh ya. Udah sering guys, itu bukan sekali 2 kali ya. Jadi ini kehidupan nyata dan untungnya tidak terjadi ke aku karena apa ya mungkin aku dilindungin sama Tuhan atau apalah, aku nggak ngerti, cuman udah kejadian sama aku gitu loh guys. Aku tuh musuhnya nggak bukan siapa-siapa lagi. Kalau misalnya sini kita kan bilang, oh ya si Mamisa musuhnya banyak segala macem, aku nggak punya musuh siapa-siapa, cuman NM sama ya FS juga nggak kenal. Kalau NM aku musuhan karena dia nggak bully keluarga aku kan, jadi mau nggak mau aku harus speak up gitu kan. Balik ke topik perkaranya, hari ini dia tadi di sidang sebagai saksi, sebagai korban sih sebenarnya, bukan saksi ya, kok aneh ya. Sebagai korban kan, dia bilang dia dicemarkan nama baiknya karena diduga jadi dalangnya pemukulan Mamisa. Jadi mungkin dipanggil di persidangan sebagai saksi, cuman di sini tuh jadi sebagai korban ya, karena dia bilang iya gara-gara orang bilang aku jadi dalangnya pemukulannya dia Mamisa, aku lose job, dia bilang gitu, satu katanya ya. Terus pencemaran nama baik karena dia tidak melakukannya, oke. Dan anak-anaknya merasa kayak bener nggak sih gitu, katanya anaknya yang perempuan itu lihat di TV
Dan setahu aku ini kasus nggak pernah masuk ke TV gitu loh guys ya. Kalau misalnya YouTube, Instagram, Story, akun-akun gosip iya. Kalau di TV nggak masuk. Setahu aku nggak ada ya. Nah, kenapa dia berbohong? Karena dia bilang gini, saya itu tidak mengenal dan tidak pernah ketemu sama Mami Isa. Itu di ucapan Nikita ya. Saya tidak mengenal dan tidak pernah ketemu sama Mami Isa. Dia bilang itu satu. Terus kedua berubah lagi. Iya, saya pernah ketemu sekali sama Mami Isa gara-gara LL katanya. Dia masuk ke apartemen saya apalah. Jadi udah itu dalam satu persidangan dalam satu hari sudah beralibi dua. Satu dia nggak kenal, nggak pernah ketemu juga. Kedua dia bilang pernah kenal dan ketemu sekali gara-gara LL gitu ya. Makanya aku belum bisa ungkap ini. Gue pengen narik semua kebohongannya dia, terus jebret gue kasih bukti-buktinya gitu loh guys. Bener kok nggak ada update TV, Mami masuk sekolah aja nggak masuk TV. Iya tapi sekarang masuk TV kayaknya deh. Gara-gara ada Kompas. Jadi dia sudah terbiasa masuk ke persidangan, masuk ke pengadilan, berbohong guys. Karena kalau dia berbohong dia perlu ada waktu untuk mengulur defense-nya dia. Kalau dia menjawab dengan salah, dia langsung kena pasal. Jadi dia bohong. Jadi orang tuh berpikir gitu, mana yang benar, mana yang apa gitu kan. Hampir semuanya yang dia bilang berbohong loh. Dan pakai strategi pasif agresif guys. Jadi kalau misalnya dia ditanya dia nggak suka, dia pakai nada tinggi. Jadi si hakimnya tuh kayak yang dipermainkan perasaannya gitu ya. Terus menghina Mami Isa gitu kan. Ini dalam persidangan ngomong ke yang mulia aja, ke hakim aja yang mulia harus sopan gitu ya. Ini pakai bahasa bencong, pakai bahasa ini, nggak ada tata keramanya guys. Dan sampai si Nepos dibentak sama hakim karena ribut berisik gitu ya. Itu taktiknya dia juga, karena dia tahu si NM itu lagi di posisi dia udah berucap salah, jadi buyar semua gara-gara si Nepos gitu. Ada videonya ya, aku baru up bahwa si Nepos itu di sana bener-bener dalang. Dia lihat posisi pertanyaannya di mana, situasi hakimnya gimana. Kan dia nggak ada hubungan dengan pengadilan ini kan, tapi dia di sana dan dia membuat ricuh sampai hakimnya mengbentak dia langsung guys. Makanya aku kayak yang tapi untung ini persidangan dibuka gitu ya. Jadi ada kemungkinan si NM dari status tersangka dari status korban dan saksi menjadi tersangka karena dia kesaksian palsu gitu. Ricuhnya ngapain kok ribut gitu, dia kalau nggak salah dia ada orang banyak berisik-berisik deh. Terus si Nepos bilang kerjaan. Ya kalau kerjaan dibawa keluar, jangan dibawa ke ruangan pengadilan, giling. Terus hubunganmu dengan ini semua apa kok? Aku satu ini, secara support aku ini yang bisa aku buktikan ke kalian bahwa mereka itu jahat guys, bener-bener jahat. Jadi aku harus membongkar semua apa cara-cara mereka untuk menang gitu ya. Kemarin aja yang dipanggil sama polisi yang di Kota Serang, mereka menang lagi guys, karena langsung
ketemu atasannya gitu loh. Koko ini kan pernah diancam juga keluarganya. Lagian Koko ini teman-teman, iya betul. Jadi aku supportnya secara ini gitu, karena satu, aku harus speak up dan aku harus kasih bukti-bukti bahwa NM ini bohong gitu loh, bohong sebohong-bohongnya. Soalnya nggak mungkin media ada yang bisa pro kontra gitu loh. Aku juga bukan mau jadi cara untuk menjatuhkan dia ya, tapi secara nggak langsung dia menjatuhkan dirinya sendiri dengan bukti-bukti yang ada gitu loh. Emang siapa yang mukul? Ada 2 orang dan udah dipenjara juga, udah bebas juga sih. Yang mukulnya 1 orang, yang satu lagi videoin. Dan orang ketiga yaitu Pak Tommy itu yang menerima uang dari si Dea buat ala-ala catering gitu loh. Dan sudah diakui sama Bapak Tommy-nya. Jadi kayak yang aku tidak menyalahkan kalau mereka itu sakit hati ya, karena di sosial media panas, berantem. Oke, aku merasakan yang mereka rasakan gitu kan. Tapi kalau udah main licik gini guys, harus kita berantas gitu. Karena kalau enggak mereka seenaknya gitu, merasa orang terkenal, merasa orang punya relasi, merasa punya duit, merasa di atas awan gitu loh. Harusnya ya kabur, udah dibayar. Kalian logika nggak sih guys? Mereka bertiga yang mukul masuk penjara, yang videoin masuk penjara juga kalau nggak salah berdua. Bapak Tom ini yang ini menerima uangnya kabur, tapi udah bikin statement. Kasiannya Mami saja korban. Iya, makanya aku nggak bisa ngomongin terlalu detail karena ini dalam situasi persidangan, pengadilan, biar proses dulu berlanjut. Tapi aku bakal bantu dengan speak up dan bukti bahwa dia bohong dan semua video rekaman gitu. Karena ada video rekaman bahwa si NM itu udah pernah ketemu Mami Isa tahun 2000 berapa ya? 15 gitu, 16. Waktu bayi si itu masih kecil katanya, kata Mami Isa. Dan ada videonya bahwa makasih ya Mami, ini endorsannya buat beli Hermes. Itu ada. Itu pernah di-upload sama Mami Isa, aku lagi nyari. Ya makanya gue rada kesel karena permainannya mereka licik gitu loh guys ya. Jadi mau nggak mau aku harus speak up. Kalau nggak speak up ntar kayak yang nggak ada yang berani lagi gitu mengungkapkan bahwa mereka itu jahat. Jadi intinya gini guys, aku mau mereka menggali lubangnya sendiri dulu. Nanti kalau misalnya emang udah waktunya, semua bukti-bukti gue bakal up gitu ya. Tapi aku bisa mengakui kalau misalnya ya biar aja proses yang berlanjut dulu guys. Karena kalau misalnya kalau nggak gitu kan disangkanya nyogok atau apa. Jadi biar aja proses yang berjalan dulu, kita pantau sampai di mana. Kalau misalnya ada kejanggalan baru gitu loh.
Betul. Bener-bener saya. Kalau misalnya ini bener. Awal permusuhan NM itu bukan ke Mami tapi ke Gaby. Betul. Mami saya itu ngebelain Gaby, tapi dari awal si NM yang kasar ngatain betul. Itu bener banget. Jadi yang awal musuhannya itu si Gaby sama si NM. Mami saya ngebelain Gaby. Ujung-ujungnya Mami saya yang gak ada yang salah, gak ada yang benar. Kita sebagai netizen cuman tahu apa yang diperhatikan mereka di sosmed aja. Nah, kalian kan sebagai netizen, aku sebagai korban gitu loh kan. Jadi aku menceritakan sebagai point of view aku, karena aku benar-benar dibully dan benar-benar dikirimin orang. Beneran dikirimin orang. Orang aku diancam mau dibunuh kok, gimana sih? Kok jangan ikut huru hara, aku suka kok bahagia. Aku juga bisa pengen bahagia, tapi kalau misalnya emang ada orang yang ngancem aku, masa aku cuma diem doang? Ya nggak bisa lah sayang. Megum kesempatan ikut-ikutan berantem sama Mami supaya dipenjarain sama NM, soalnya Megum nggak mau masuk penjara tuh. Betul, makanya mereka damai kan? NM sama si Gaby damai kan? Kasihan kali Koko dan Poppy udah jauh dari Indonesia tapi aja ngurusin hidup orang lain. Aku tidak mengurusi hidup orang lain, satu. Aku mengurusi hidup aku sendiri. Tapi aku berkomentar dengan ini karena ini yang terjadi kepada aku. Kalau kalian bisa terima, terima. Kalau tidak, ya kalian ngapain dengerin aku ngoceh? Bayu, kamu ngapain aku dengerin ngoceh di sini ya? 125 orang di sini ngapain dengerin aku ngoceh? Kalau kalian nggak kepo. Kedua, percaya nggak percaya itu terserah kalian. Ketiga, aku harus membuka suara karena media nggak mungkin, ya ada juga yang berpihak gitu ya. Tapi mereka nggak punya infonya. Kalau aku kan emang bener info gitu. Aku beneran korban, bukan katanya. Kalau aku bilang, ya NM emang ngebully aku, pengen ngebunuh aku, itu ada. Netizen yang nggak penting jangan dibahas ya. Tapi ini kalian harus tahu point of view kalian ya. Kalau bisa bilang ngurusin hidup orang nggak ada hubungannya sama kamu atau apa, ya justru ada hubungannya. Makanya gue melampiaskan apa perasaannya gue dengan semua bukti-bukti yang ada, biar nanti kalau misalnya dia ada sidang lagi udah siap gitu bukti-bukti bahwa dia itu bohong gitu. Kalau yang diserang di stop ya di stop, di hold guys. Takutnya NM nekat laporan Koko, udah nggak bisa. Nepo sama NM itu udah gregetan guys, karena laporannya mereka udah di hold. Mereka tahu aku udah ngapain gitu, jadi ya udahlah. Koko udah pernah jadi saksi, aku sudah menjadi saksi di ada kasusnya dia, udah aja gitu aja. Gue nggak bisa terlalu detail tapi ya udah. Dengan aku udah kasih bukti-bukti bahwa dia itu berbohong. Kok kata orang sebelah teman-teman Mami itu atau geng Mami nggak ada yang datang satupun kecuali Ata yang datang, bohong. Aku nggak bisa kasih tahu siapa yang datang aja, tapi udah pada datang semua. Ya, itu hoax. Hampir semua yang aku tahu teman-temannya Mami udah pada datang, termasuk aku. Cuma aku nggak bisa sharing aja gitu kan ya. Memang harus ada speak up, kalau enggak NM nepes makin suka-suka. Iya betul, makanya dengan caranya aku men-sharing ini dan nanti bakal mengupload bukti-bukti bahwa NM itu bohong. Dengan seenggaknya dia lebih ada di posisi bahwa dia tahu dia salah, cuman karena terlalu banyak kasus jadi
dia tahu guys gimana caranya di pengadilan dan di kantor polisi. Bohong aja dulu. Karena itu kata lu, ini kata ini. Jadi di hukum juga nggak clear kecuali dia bilang iya saya melakukannya, langsung kena. Enggak, saya nggak kenal. Enggak. Jadi dia berbohong, beralibi biar nanti di persidangan itu kan kalau misalnya jadi ya hakim atau yang mulia itu dia harus netral kan. Kalau misalnya emang mereka mikir oh dia nggak kenal, nggak ada hubungannya, nggak ada motifnya, clear. Tapi kalau ini ada motifnya, ada saksinya, ada buktinya, dia bakal kena pasal. Pasal yang dikenakan ke Mami Isa adalah pasal aku lupa nomornya tapi kesaksian palsu. Apa yang dilakukan NM sekarang itu adalah kesaksian palsu. Jadi aku seneng gitu guys. Apa yang dia ucap sekarang di pengadilan itu berbohong. Dan aku keep semua satu-satu. Nanti aku langsung boom. Tunggu. Ya. Ini bukan masalahnya senjata perang, tapi ini adalah ngebuka semua apa yang dia bilang bohong gitu loh. Ya. Koko itu diintimidasi, dikerjain, dibully, dirugiin sama NM guys, betul. Si leher rusak tujuannya di persidangan apa? Nah, kalau misalnya siapa namanya ya? Aku nggak mau kurang ajar sih. Namanya Eko sih ya. Kalau ya kan belum ganti nama kan ya kan. Kalau si Eko ini jadi saksi itu aku bingung guys, karena awalnya kasus penonjokan ada dia gitu, dan dia bersaksi bahwa dia melihat Mami Isa ditonjok, ini pelakunya segala macam, dan dia ada di kasus itu, dan tiba-tiba ada di kasus ini kayak yang berarti dia kesaksian palsu juga, iya nggak sih? Dia kesaksian palsu bahwa dia menyaksikan bahwa Mami Isa ditonjok, dan dia tiba-tiba ada di sidang ini untuk menjadi saksi, jadi lawannya Mami. Itu aneh. Jadi di mana yang benarnya? Apakah yang dulu dia salah berarti dia berbohong jadi kesaksian palsu, terus tiba-tiba dia ada di persidangan ini menjadi saksi kesaksian palsu lagi? Jadi ada dua dong. Dia harusnya kena 2 pasal loh guys kalau misalnya dia kesaksian palsu loh. Informasi dari Bang Indra, si Cem Mokondo adalah ya udahlah, itu aku nggak bisa bahas karena serem guys. Kalian mau berantem sama Bandar, nggak mau kan? Kenapa di hold statusnya diserang? Karena terlalu di blow up di publik. Jadi mau nggak mau ada instansi yang turun gitu loh guys. Aku nggak bisa terlalu bahas detail, tapi relasi, ujung-ujungnya relasi guys. Waktu sidang kemarin Koko kata Wulan Paris. Waktu pas sidang kemarin Koko. Tapi kayaknya NM bakal menang kasus sidang ini, dia pinter muter. Kalau menang, masalah menangnya dia emang udah menang ya, karena Mami udah masuk sekolah, udah berapa bulan, dan NM menang karena dia punya backingan banyak guys, dan musuhnya Mami banyak banget gitu kan ya. Mereka bergeng-gengan dan menyawer gitu loh guys, kayak yang yang penting masuk dulu gitu, berhappy. Tapi dengan kejadian ini semuanya terbuka, dan itu bodoh bisa memasukkan NM karena emang dalangnya dan itunya NM gitu. Jadi satu, dia bakal berbohong di pengadilan, nanti buktinya aku bakal keluarin, dan nanti bakal terungkap kalau misalnya dia itu adalah pelakunya, karena dia pun sudah bilang dia itu bukan asisten aku, dia itu manajer dan yang cari kerjaan dan teman gitu ya. Terus hubungannya dia ngasih duit ke Tommy ngapain? CFS juga masukin perempuan yang dipakai aparat, yang bayarannya 20% mucikari kok.
Itu makanya gue bilang cabe-cabean guys, itu mau udah real fakta dan nyata. Klien anak-anakannya dia tuh kebanyakannya artis. Makanya artis pada nempel sama dia semua karena dia tahu relasinya dia orang-orang petinggi semua. Konsep orang Indo, orang itu nggak boleh speak up sebelum sebutnya aib. Jadi beda prinsip dengan orang-orang US yang menjunjungkan tinggi freedom of speech asal memang fakta. Betul, makanya aku bisa ngomong di sini kayak gitu karena satu aku di Amerika dan kedua aku punya bukti fakta dan emang aku korban. Menurut sidang kemarin, statement NM yang kemarin bohong-bohong apa aja kok? Bahwa dia tidak mengenali Mamisa, bahwa dia tidak tahu bahwa ini ke media gitu loh guys. Dia bilang katanya, oh iya aku lihat ini di TV. Secara logika kasusnya Mami Isa itu nggak ada di TV gitu loh. Ya di YouTube ada, di online ada. Terus ketiga dia katanya tidak nggak ada hubungannya Dea gitu loh sama dia. Masih banyak yang lainnya, cuman nanti aku satu-satu deh. Saya nggak bisa habis pikir kenapa ada orang yang kayak si War dan si Warung berkhianat demi naik daun. Enggak, mereka emang berkonflik guys. Karena ya namanya pertemanan itu sih lumrah guys. Ada persaingan sosmed, ada sakit hati, ada salah paham. Itu sangat wajar dalam pertemanan ya guys. Nggak semuanya bakal jadi ujung-ujungnya teman. Tapi sampai ke pengadilan, sampai begini, sampai berbohong, ini udah masuk hukum gitu loh. Dia menghina boleh, orang lain nggak boleh. Iya sih. Mana bisa naik daun tampang jelek gitu, aneh aja dia ngedolain. Ya hiburan lah guys, namanya hiburan. Pemeran antagonis, pemeran pembantu, pemeran pelawak kan banyak gitu ya. Jadi orang itu tertarik kepada karakter, nggak harus ada. Sebenarnya orang tuh nggak perlu harus punya karisma, harus punya apa. Kalau misalnya nama orang tertarik dengan seseorang, namanya juga sosial media, it's okay. Betul Koko, Eko nggak tahu, terima kasih dia bisa seperti saat ini karena Mami Isa. Nggak bisa ngomong gitu juga. Aku nggak bisa ngomong terlalu dalam tentang Eko karena aku nggak kenal juga dan aku juga tidak mau menambahkan musuh gitu kan ya. Karena aku ntar disangkanya kalau nggak bahas dia jadi nggak fokus gitu guys. Padahal udah sumpah di atas Al-Quran. Ya aku juga gak mau bawa-bawa agama. Yang penting gini, satu, dia sudah berbohong di pengadilan dan nanti aku bakal buktiin. Itu aja dulu. Makanya tadinya aku mau tunggu biar dia ngeluarin statementnya dia. Nanti aku langsung dengan bukti-bukti. Tapi menurut Koko, Mamisa benar ditonjok sama Enem. Guys, pakai logika deh. Dia di Kokas, bukan di Kokas, di mana? Gue lupa. Kalibata. Dia di Kalibata lagi nongkrong sama temannya. Ditonjok sampai bopeng gitu guys. Mau penyuruhnya siapa? Mau yang bayarnya siapa? Nggak mungkin dua orang kucuk datang mengkonfirmasi bahwa itu Mami Isa, targetnya satu. Kedua, lokasinya ada di situ. Ketiga, yang bayarnya siapa. Keempat, motifnya apa. Kelima, sudah ada
press conference bahwa yang nonjoknya itu dalangnya siapa, yang ngasih duitnya siapa itu udah ada guys. Jadi nggak bisa menurut aku bisa menurut aja iya hantu yang menonjok Mami Isa. Bisa kan aku bilang menurut aku hantu. Tapi karena ada bukti, karena ada orang, sudah ada pengadilan juga, udah ada press conference juga, ada bukti bahwa ada transferan juga. Jadi sudah tidak ada menurut. Ini adalah bukti, gitu kan? Jadi jangan ngomong menurut. Kalau menurut, ya menurut gue itu bagus. Oh iya itu menurut gue, itu menurut gue. Tapi kalau sudah ada saksi, sudah ada itu lengkap, itu fakta. Katanya si Eko sama si Warung bersaksi kalau Mami Isa itu nyogok pelaku untuk mengaku kalau dalangnya itu Senem. Ya kalau misalnya mereka bisa membuktikan, oke. Satu gitu ya. Aku juga harus open mind kalau misalnya emang bisa mereka membuktikan itu. Ya, bagus. Kayaknya yang dia ngomongin itu membuktikan bahwa itu mengasih uang untuk nyebutin nama itu karena di penjara itu mereka tidak dikasih uang guys. Jadi tidak menyogok tapi mendamaikan, bilang ya udah kita damai aja, gue tidak perkarain lu karena lu cuma penyuruhnya aja dan lu juga udah nonjok gue gitu. Gue udah maafin lu, tapi lu ngasih tahu dong ke gue gitu kan, deal bahwa gue maafin lu tapi lu harus tahu, kasih tahu siapa pelakunya gitu, siapa dalangnya. Kalau itu sih real aja guys ya. Itu pasti masuk logika karena gini ya. Kita sudah disakiti sama orang dengan orang yang kita nggak kenal ya, suruhan orang. Gue pengen tahu siapa yang nyuruhnya dia gitu ya, dengan cara mungkin ngasih uang makan kan. Di sekolah harus bayar uang makan kan ya. Jadi lumrah sih buat gue ya mikir ya, untuk keluarganya. Karena sudah dijanjikan, cuma dibayar 40 juta guys. 40 juta juga Tominya dapat, yang duanya dapat gitu kan. Cuma segitu, itu 40 juta dibagi 3. Kelihatan kali wajah si Eko yang pucat gitu loh kok pas waktu di IG-nya Wulan. Karena gini, mungkin dia sudah terlanjur janji ingin berteman sama FS sama NM, dia merasa happy, apalagi kan apa sosialnya dia, pansosnya dia, dan sudah menjadi saksi secara tertulis. Jadi mau nggak mau dia harus datang ke sidang. Tapi dia dengan secara hati nurani dan realnya dia tahu kalau misalnya dia menjadi saksi di sini, berarti saksi yang kemarin itu jadi kesaksian palsu guys, secara nggak langsung, ya nggak sih? Ya, pakai logika deh guys. Lu dulu temennya Mami Isa jadi saksi, iya pak, saya lihat kalau misalnya dia itu ditonjok segala macam. Terus 2 tahun kemudian, enggak pak, itu bayaran. Logika nggak sih guys? Hah? Berarti dia secara nggak langsung berbohong 2 kali, berbohong kemarin dan berbohong sekarang, gitu kan? Ya kan? Makanya gue males kan. Kalau misalnya kalian bilang kenapa kok nggak ngelaporin aja Nepos sama NM, ujung-ujungnya kayak begini guys. Ujung-ujungnya bakal kayak begini. Nanti bayar orang lah, bayar saksi ahli lah, gitu ya. Itu adalah kenyataannya. Jadi walaupun kita bisa oh iya gue adalah korban itu bisa menjadi lebih korban lagi gitu kan. Udah mah gue ditonjok, gue dipenjara lagi, ngeri gak sih? Udah mah gue dibully, guys, logikanya gini ya. Aku sudah dirugikan secara nominal, secara uang sama NM. Sudah dibully,
keluargaku sudah diancam dibunuh. Tapi gue yang dilaporin guys ke polisi. Gue tidak ada lah satupun laporan ke dia. Tapi masih bisa gue buka. Itu logika itu logika gak sih? Berarti NM menang ya di kasus sekarang. Belum tentu menang, tapi di hold. Diulur guys. Aku nonton banget tuh kemarin sidangnya, dia kelihatan gemeter. Bagus lah kalau dia gemeter karena dia tahu sebenarnya dia tahu dia salah guys. Karena tidak bisa menjadi saksi dalam dua kasus yang bertolak belakang gitu loh. Satu lu jadi saksi di kasus Mami, satu di kasus NM. Jadi di pihak mana gitu? Mana yang benar? Itu logika nggak sih? Akun Sailor Moon masuk sini itu hoax, bukan. Ulan ngapain? Oh kalau dia emang sakit hati sama maminya, cuma nambahin aja lah. Dia emosi saat diinterogasi sama Ibu Elsa. Iya, dia tidak bisa berbohong kalau misalnya satu dia punya history dan dia tahu dia suka berbohong dan Ibu Elsa banyak bukti-buktinya. Jadi karena ada history mereka sama mantan suaminya yang kedua, karena pakai Ibu Elsa, jadi ya emosi jadinya. Hati-hati banyak cepu, bener. Betul sampai tatapan gitu. Tapi pas di sidang kayaknya belum tentu dia menang kok, karena dia sendiri bilang kalau mami bilang dalangnya di pengadilan, karena dia bilang di pengadilan. Tapi ini dibuka lagi, jadi ada bagusnya guys. Menang gak menang, semuanya ketarik gitu ya. Tergantung gimana nanti prosesnya. Antara mami keluar jadinya clear atau enggak mami ditahan lebih lama dan nanti si NM masuk karena ketahuan bahwa satu dia berbohong di pengadilan, kedua dia beneran dalangnya gitu kan. Jadi prosesnya berkaitan gitu. Karena dari status dia saksi bisa jadi putar langsung jadi tersangka gitu. Apa benar kalau lampir sekarang hidung ongnya apa miring? Enggak cuma merah sih merah. Yang penting Mami harus dapat vonis bebas meskipun masuk penjara pra persidangan. Kalau vonis bebas nanti jadikan bersih, tidak punya catatan kriminal. Betul, makanya dia sekarang fighting. Makanya aku speak up karena Mami itu sebenarnya korban guys. Aku sedih sih ya, dia ditonjoknya iya udah. Kemarin masih teman-teman sama teman-temannya dulu, sekarang malah diserbu sama mantan teman-temannya. Sekarang dihukum sekolah gitu kan ya. Justice for Mami sih. Makanya kalau misalnya kalian bilang kok nggak bantuin Mami, aku bisa bantuin Mami dengan cara aku tidak bisa kasih detail aku bantuin Mami apa aja gitu kan ya. Dan dibilang pas preskon Mami ada dalang, tapi kata Bu Elsa dia ngomong di preskon ya, makanya kan udah beda-beda. War karena belas dendam aja. Iya, si Nepos kemarin dia marahin hakim karena berisik. Dia di dalam kantor persidangan dia ngobrol gitu loh, berisik aja bikin gaduh. Sebenarnya dia mau membuyarkan karena dia tahu kalau NM itu sudah tersudut guys. Jadi mau nggak mau harus ada sesuatu momen sampai hakimnya nggak bentak dia gitu ya. Jadi buyar gitu fokusnya. Itu salah satu strateginya Nepos sih.
Tapi semua tergantung Mami Isa mau lapor balik Warwero dan NM sudah melaporkan balik. Baba USA suaminya Eko itu real ya. Aku tidak membahas Eko. NM emosi saat Elsa Sharif membuka video bahwa dia itu nunjuk Mami dan gak bakal diusut. Di situ NM mulai stres. Nah, tunggu, makanya lihat proses berjalan biar dia membohongi publik dan hakim di dalam persidangan, di dalam sumpah, nanti baru gue keluarin semuanya gitu. Kalau sekarang gue keluarin satu-satu, dia udah ready gitu loh guys. Bad attitude banget sih kok depan hakim, dia aja menghina orang. Iya betul. Terlalu lebay gak sih kok? Karena cuman jealous sama teman or persaingan antar teman sampai harus pengadilan segala. Di Indonesia mah segala cara dihalalkan guys. Tahu nggak, banyak settingan segala macam. Udah, makanya aku sih nggak aneh sih. Buktinya lewat apa kok langsung datang di pengadilan nanti? Sabar dong, masa gue harus kasih tahu caranya? Jangan dong. Bukti kan mau jadi bukti pengadilan sudah ada sayang. Mami Isa berantem sama Warwero gara-gara dikomporin Idris. Enggak, bukan kalau itu bukan. Ingat banget akhir Oktober 2020 CNM teriak-teriak menonjokin orang tapi gak bakalan di penjara. Nah itu betul. Itu ada videonya. Alasan NM katanya Mami Isa sering berkolar di grup, mungkin ada orang gemes yang menonjok dia. Betul, waktu itu pelakunya juga udah mengaku. Iya, makanya aneh gitu guys, dia mengelak bahwa nggak tahu. Itu salah satu strategi untuk mengulur waktu guys. Karena kalau misalnya membuktikan bahwa dia benar atau bohong itu perlu waktu, dan dia mengulur waktu. Pelaku penonjokan sudah mengaku disuruh NM, uang transferan dari rekening. Ya tapi kalau dia mengiyakan, dia salah. Jadi dia bilang saya nggak kenal, saya nggak tahu. Udah paling gampang itu guys. Saya nggak kenal, saya nggak tahu. Kan itu kamu nanya saya kan, saya nggak kenal, saya nggak tahu. Udah. Pak Hakim mau nanya apa lagi? Kecuali ada bukti. Makanya sabar. Itu bukan alasan bisa nonjok orang, itu bukan jalur kada. Iya betul. Aku minum obat dulu guys. Aku tuh lagi sakit pilek gitu, takutnya COVID sih. Karena teman-temanku pada banyak yang COVID. Jadi nggak mau aku minum jus guys sebanyak-banyaknya. Karena kesehatan itu penting say. Maklum Salarmu. Dan akun Salarmu itu yang punyanya Nepos dan Jengger. Mereka gantian admin aja. Suruh-suruh orang sekarang posting. Tapi bukti-buktinya dari dia juga. Dan bentar lagi aku minum NyQuil guys, jadi aku bobo. Biar besok langsung enak badan. Waring dan Wegom datang ke persidangan? Enggak. Setahu aku enggak. Betul kok real semua. Emang real semua. Salah satunya gini aja guys, nggak usah jauh-jauh dah. Dia bilang Nepo. Aduh, kalau misalnya ngomong kebohongan terlalu banyak guys. Dia bilang aku ini bukan anak durhaka. Emang bener anak durhaka. Aku ini tidak merebut harta mantan istrinya Cencun. Merebut gitu kan. Aku itu ibu tiri yang baik. Sama Chelsea mau dimasukin
penjara. Kalau si Jengger ya, aku itu tidak dikasih nafkah, ternyata ada transferan 1 miliar dari kakak siapa, Sajat. Aku ini tidak bukan dalang, ternyata ada yang dalangnya. Si Yoke ini hoax, aku dikeluarkan, ternyata ada surat pengunduran diri dari aku gitu kan. Jadi mereka sudah terbiasa dengan kebohongannya, dengan kehaluannya. Jadi seolah-olah dibilang, ya udahlah, karena gue followers gue banyak, juta-jutaan, apa yang gue omongkan itu real. Apa yang yang musuh gue omongkan itu fake, karena dia cuma followernya paling di bawah gue gitu. Jadi dia membuat kenyataan di otaknya dia gitu loh guys. Dia nanti bakal kena pasal berlapis itu guys. Sabar aja, sebentar lagi juga dia akan terima karmanya betul. The winners kemana kok nggak tahu. Lekas sembuh kok, thank you. Dagingannya kuat banget sampai memutar balikan hukum. Relasi sih. Relasi ya, duta juga perlu. Sambil unboxing ya guys, biar tidak terlalu serius. Aku beli tas ini, harganya berapa ya? 500.000 gitu. Menggantikan tas aku yang putih itu loh guys. Ina, maaf ya, tasnya aku pakai tas baru dulu ya. Aku beli ini 500.000 say. Hitam. Ya. Crocodile print gitu. Ada pouchnya juga ya guys. Betul, ada pertanyaan Ibu Elsa yang nggak dia bisa jawab. Karena dia tahu kalau misalnya dia jawab, dia bakal kena pasal. Ibu Elsa itu pengacara yang handal melakukan cross examination. Ya, semua pengacara tuh sebenarnya pekerjaannya mencari bukti-bukti, mencari gimana caranya untuk mereka bisa mengatakan bahwa mereka itu benar gitu loh, atau mereka itu salah. Ya kalau nggak ngapain ada persidangan, nggak ada hakim sih. Ya kan namanya, kalau misalnya orang bener terus, nggak perlu orang ketiga untuk menyatakan bahwa dia salah gitu loh guys. Nggak perlu ada hukum penjara, nggak perlu ada hukum pidana, perdata gitu, nggak perlu kan. Oh gue bener, oh oke. Kelar perkara, cuman nggak bisa gitu juga kan. Semua ada peraturannya kan. Gitu loh say. Tas baru alhamdulillah ya. Walaupun 500.000 dipakai sama aku kelihatan mewah ya nggak sih. Emangnya NM bisa ditahan? Sudah jadi tersangka kah bisa jadi? Sudah jadi tersangka aja bisa jadi saksi. Iya makanya aneh. Harusnya 2 tahun kemarin sih. Kalau 2 tahun kemarin waktu dia jadi dalam masa percobaan langsung masuk lagi loh guys ya. Karena dia kan masuk percobaan karena penganiayaan kan. Jadi sebut NM dari dalam mulut Mami, pemikiran dia itu nggak ada. Dia bisa berpikir apapun yang dia mau. Sempat lihat Mami kemarin di kamera, Mami cantik kok, segar dan sehat. Ya doain aja yang terbaik guys buat Mami. Ya kasihan ya kok Talia, Gaby sama Alin jadi berbalik. Sebenarnya nggak kasihan karena namanya berteman guys, ada cocok ada nggak cocoknya. Tapi nggak jadi kesaksian palsu juga gitu loh, ngerti nggak sih? Misalnya gue nggak suka sama NM sama FS nih, tapi gue bersaksi palsu terus. Satu berbohong itu kita ya. Apa yang gua ngomong sekarang ya di depan kalian 151 orang, apapun yang gua ucapkan, apapun yang gua keluarkan, apapun bukti-bukti yang itu, semuanya nyata, real dan fakta. Tidak ada pun satu pun yang settingan. Satu, aku nggak pernah settingan sama orang siapapun. Kedua, real seada-adanya. Ketiga, ya mau terima boleh, kalau nggak terima ya yowes gitu loh. Kalau orang terpojok itu pasti akan emosi jawabnya.
Makanya si Nepos membuyarkan itu guys, situasi dengan caranya dia ala-ala berisik lah. Jadi dibentak sama hakim. Jadi si poinnya tuh nggak ke NM lagi, ke si FS. Jadi Mami masih dalam ya, aku kasihan udah lama banget ya, kasihan sih. Koko jangan keluarkan lagi kok, di sini ada 3 akun yang sering nongol di akun NM, nggak apa-apa, nanti aku upload. Saya nggak kenal, saya nggak tahu, tapi kalau niat diusut sebetulnya bisa. Saya nggak kenal, saya nggak tahu, tapi kalau niat diusut sebetulnya bisa. Iya betul, benar. Dia bilang saya nggak kenal, saya nggak tahu juga dia siapa gitu kan. Masih bingung kenapa Mami Isa bisa masuk sekolah padahal pelaku udah ngaku. Karena beyong guys. Gitu. Semua itu kalau pakai logika real, tapi di Indonesia itu tidak bisa pakai logika. Perlu relasi, perlu duta-duta, perlu waktu, perlu jabatan juga. Koko jangan bocorkan strategi timeless. Iya enggak, makanya aku juga lagi isolasi mandiri kok. Aku nggak bisa isolasi di Amerika. Sakit apapun harus masuk kerja. Ya benar, akun Sailor Moon margarin. Banyak akunnya, jangan bilang satu akun dong, tapi ujung-ujungnya yang punyanya NM sama FS. Kok aku emosi lihat sidang tukang bohong. Iya makanya bohong mulu, tapi nggak apa-apa, menggali lubang dulu gitu aja. Get well soon, thank you. Kalau dia mah namanya Mami, kalau dia nggak tahu nama Mami Isa, kok si NM bisa laporin Mami aneh aja. Iya makanya nggak ngerti. Dan sudah pernah di endorse guys. Di endorse itu pasti orang yang udah deket gitu ya. Nggak mungkin endorse menerima uang ratusan juta gitu. Kesel aku lihat sedangnya. Dia ada orang dalam ya. Ya udahlah. Wegom pulang, katanya dia mau ke Australia. Ya udahlah, nggak usah bahas yang lain guys. Kenapa Nepos selalu ikut kok? Karena dia adalah dalangnya guys, dalang dari semuanya itu si Nepos. Karena dengan secara ini dia kelihatan sebagai ibu peri gitu ya, punya kekuasaan, dan dia emang suka drama, suka keributan. Kalau misalnya hidupnya antang-antang aja tuh kayak yang tidak bisa. Makanya dia kehidupannya ngerebut suami orang gitu guys. Karena kalau yang biasa-biasa aja, jalur bukan nggak mainstream gitu, dia sukanya mainstream yang heboh gitu. Coba teman-temannya ada yang bener nggak? Nggak ada yang bener. Kebanyakan pelakor. Coba ada nggak yang bener? Satu aja cari. Live aku udah sejam ya guys, udah mau itu. Tasnya beli di mana? Di Amazon. Jadi gitu ya guys. Aku mau istirahat dulu. Kita lihat, kita pantau. Sekarang aku siapin bukti-buktinya. Masih kesel deh Nepos sama MM. Kesel ya. Hati-hati ya. Bohong mulu. Nanti kalau kedalaman galinya nggak bisa keluar loh, ya. Capcus. Oke. Bye bye.